Ibu dan keluarga yang ada pada saat ini, kita akan memulaikan ibadah penghiburan. Sebelum ibadah dimulai, silakan untuk sambutan dari keluarga kepada keluarga masing-masing. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili keluarga besar Tanamo dan keluarga almarhum Bapak Nasi Tanamo, istri, kedua anaknya, menantu dan cucu. Dan malam ini merupakan kejadian kalau yang menurut saya ya kita aminkan, karena semenjak dari jam merasakan sakit sampai tadi malam saya lihat situasi yang dialami oleh kakak saya ini atau almarhum Bapak Nasi tidak terlalu merepotkan kami keluarga, tidak banyak keluhan yang dia sampaikan. Karena semalam pas saya tiba itu dia masih merespon, dan rata-rata kami yang hadir dan kami dipeluk sama dia. Walaupun mungkin menurut saya itu dia paksakan, tapi kami merasakan betul bahwa inilah tanda-tanda apa yang terjadi pada malam hari ini. Dan ketika tadi pagi berjalan waktu, saya tetap komunikasi dengan istrinya dengan anak-anaknya. Dia video, dia cara bernafas, saya bicara sama istrinya bukan mendahului yang di atas, tetapi kita perlu mempersiapkan segala sesuatu sehingga boleh terjadi sampai pada saat itu. Dan tentu atas nama keluarga kami mengucapkan kepada kita semua yang hadir, ya, baik dari jemaat Gloria GKST maupun teman-teman atau jemaat dari GPW Manggih yang dari awal Sakti yang selalu mendukung dalam doa untuk Bapak almarhum Basi Tanamo. Dan pada malam hari ini ya, menyempatkan diri untuk hadir menghibur kami keluarga besar Tanamo, keluarga besar almarhum Basi Tanamo. Dan kami percaya dengan kedatangan Bapak Ibu kalian dapat memberikan kekuatan dan penghiburan yang kami rasakan sungguh luar biasa. Dan sebelumnya juga saya bagi keluarga minta maaf kalau sambutan pelayanan kami terhadap Bapak Ibu mungkin kurang berkenan, kurang sempurna, tapi ini yang bisa kami siapkan. Jadi sekali lagi tekan dari Gloria, ada Bapak Pendeta Pindahan, saya minta dari GPW ada ketua satu kami Bapak Penatua sampai Lambak yang selama ini juga mengikuti, selalu mencari informasi tentang sakitnya almarhum. Beliau selalu menanyakan kepada saya bagaimana cara kita komunikasi dengan Pak Santo. Rekan semua sekali lagi ya, keluarga besar dimanapun ya, yang sekarang yang kami syukuri semua ada di sini. Kalau khusus bagi keluarga kami, keluarga Tanamo ada hadir semua, sampai anak-anak sampai cucu-cucu hadir semua. Inilah kerinduan kami keluarga. Lagi terima kasih. Biarlah ibadah kita, ibadah penghiburan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua, dan juga boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita ke depan. Terima kasih Tuhan. Kim.
Terima kasih kepada keluarga yang sudah membawakan kata-kata sambutannya. Saudara-saudara, pada hari ini Senin 23 Mei 2022, kekasih kita almarhum Bapak Rasi Tanamo telah pergi mendahului kita. Ia pergi menjumpai Sang Khalik yang telah menuntunnya selama ini. Lihatlah, dalam hidup dan matinya, kasih dan kesetiaan Tuhan tidak berubah. Kebaikannya tak pernah pupus, sebab Ia selalu menopang anaknya dalam siaran kudus menuju kehidupan kekal. Bagi kita yang ditinggalkan, ingatlah bahwa jika Ia mengambil, Ia tak lupa memberi. Ia mengambil bukan untuk mengurangi, melainkan untuk menambahkan karunia-Nya dalam hidup kita. Bersyukurlah, rahmat-Nya selalu baru dan tiada berkesudahan. Besarlah kasih dan kemurahan Tuhan dalam peristiwa ini. Muliakanlah nama-Nya, sebab Ialah yang menyelamatkan kita. Kita menyanyikan lagu Ingat Akan Nama Yesus. Dipersilakan untuk berdiri. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, suka surga yang megah. Sungguh agung nama Yesus, hari kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, suka surga yang bakal. Mari bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersama berkumpul di rumah keluarga Bapak Rasi Tanamo. Kami beserta rumpun keluarga yang berduka saat ini datang untuk beribadah, menghibur keluarga yang ditinggalkan. Hanyalah Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan buat kami, bahkan keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu Pendeta Agnita Tauno yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah melalui firman yang akan disampaikan, boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi rumpun keluarga yang ditinggalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian, Allah peduli. Banyak perkara yang kadang aku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
Jangan takut. Jalan hidup sejati adalah menekuni tapak-tapak kaki Kristus. Kemanapun melangkah, baik ingatlah panggilannya. Dia memanggil kita karena dialah jalan yang mesti kita lalui. Tanpa dia kita akan kehilangan arah. Dialah kebenaran yang mengalirkan kebaikan dalam diri kita. Tanpa dia, kita tak sanggup meraih kebaikan yang sesungguhnya. Dialah kehidupan yang menjamin diri kita menuju keselamatan purna. Tanpa dia, hidup kita akan terombang-ambing dalam kancah dosa yang berakhir pada kematian tak berharga. Janganlah takut, sebab Ia telah bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kita menyanyikan lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Di tengah-tengah kedukaan yang menghampiri kami ya Tuhan, firman-Mu datang melawat menjumpai kami. Dan dalam pengakuan kami malam hari ini, firman-Mu akan menjadi kekuatan dan penghiburan buat kami. Karena peristiwa kematian selalu membawa duka buat kami. Walaupun dalam iman percaya kami, kematian orang percaya adalah satu kesukacitaan besar. Tetapi dalam kedagingan kami tetap ada dalam tangis dan kesedihan. Diamkan suara hati kami, ya Kristus, sang kekuatan penghiburan sejati. Tuhan yang memberikan jaminan tentang kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya, dia mengandalkan, mengharapkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga dengan kebenaran firman itu, kami yang masih hidup akan merasakan ketenangan, kedamaian dengan keberadaan mereka, kekasih-kekasih kami yang telah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami pun mampu melanjutkan kehidupan kami dengan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Agar satu saat nanti kami kembali dipertemukan dalam pertemuan akbar, saat kami menyambut menyongsong Tuhan di awan-awan, ketika Engkau datang kali yang kedua. Berbicaralah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18.
untuk membaca bagian Alkitab ini. Jemaat dijemput berdiri. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, Mama Tio bersama keluarga Tanamo, secara khusus yang ada dalam persekutuan, dalam keadaan ketika Tuhan berkenan menyatakan otoritasnya, memanggil suami, papa, memanggil adik, memanggil kakak, memanggil kekasih kita, saudara kita. Kalau kekeluargaan saya, om saya, Bapak almarhum Rasi Tanamo. Dan ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa ini, maka sama seperti kita diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain yang berhubungan dengan kematian. Ada rasa kehilangan, ada tangis, ada ratapan. Bahkan ketika kita berdiam diri, maka kita akan membayangkan, kita akan mengingat siapapun kita yang pernah mengenal seseorang yang telah lebih dahulu kembali kepada Tuhan, yang lebih dahulu meninggalkan dunia ini sebelum kita. Pasti saat kita diperhadapkan dengan kematiannya, atau ketika waktu-waktu berjalan setelah peristiwa kematian itu namanya disebutkan atau dia dibicarakan, maka kita akan mengingat, kita akan mengenang, akan terlintas bayangannya, wajahnya, akan terlintas peristiwa apa yang pernah kita alami dengan mereka yang telah pergi itu. Sehingga kalau saat ini kita coba mengingat atau kita berdiam diri sebentar mengenang almarhum, maka kita akan mempunyai kesan tersendiri. Kita akan mengingat siapa dia. Kalau saya secara pribadi, pasti saya akan mengingat ketika kami masih ada bersama-sama di sekolah dasar. Itu yang pertama. Setelah itu cukup lama terpisah, dan bukan kebetulan Tuhan pertemukan di Jakarta, di Cimanggis, dalam satu kerukunan, kekeluargaan, satu persekutuan jemaat. Dan malam hari ini masih Tuhan izinkan bertemu, tetapi dalam situasi dan kondisi yang tidak sama. Almarhum terbujur kaku di peti jenazah, dan saya masih berdiri di sini
masih hidup, masih melakukan apa yang harus saya lakukan di dalam tugas dan tanggung jawab saya. Ini pengalaman saya. Istri pasti akan mempunyai pengalaman yang lebih intim lagi. Anak-anak akan mempunyai pengalaman yang lebih akrab lagi. Begitu juga menantu, cucu, dan saudara-saudara, bahkan saudara ipar, keponakan, seluruh rumpun keluarga akan mempunyai cerita pengalaman yang berbeda dengan Bapak Ibu majelis, pendeta, sesama, rekan, atau teman bergaul dalam persekutuan jemaat atau kelompok bermasyarakat yang ada di tempat ini. Ada kenangan, ada kehidupan bersama yang kita lewati. Tapi saya rasa kita semua akan setuju kalau saya katakan bahwa almarhum cenderung adalah orang yang pendiam, orang yang tidak terlalu banyak berbicara, ya, berbicaranya jarang, tetapi cukup ramah untuk tersenyum dan menyapa semua orang ketika bertemu. Itu gambaran saya tentang almarhum. Dia tidak terlalu bebas untuk bercerita seperti Papa Grace, ya, karena memang saya rasa karakter beliau seperti itu. Dan saya bersyukur bahwa kemarin di antara perjuangan antara berjuang melawan sakitnya, sekalipun secara komunikasi yang tidak langsung, tetapi masih bisa menatap wajah almarhum dan kita boleh berdoa bersama-sama secara video call. Tapi itulah pengalaman, kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Yang kita tidak bisa katakan Papa Mama Yanti, Mama Serly, Mama Bella tidak bisa katakan Tuhan, kami belum mau dia pergi. Atau Mama Tio secara khusus. Karena masih banyak hal-hal yang akan dilakukan bersama-sama. Tidak bisa akan katakan Tuhan, Bepa masae palai tuai mami, anu wea, awenu anu tua mau udah malai wawase. Tidak bisa. Karena keputusan otoritas Tuhan ada dalam otoritasnya. Tuhan tidak meminta pertimbangan siapapun saat dia akan mengambil kepunyaannya, saat dia mengizinkan kematian menjadi jembatan untuk berpindah dari dunia ini ke dunia di tempat yang dia telah tetapkan dan telah dia atur. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, kita terus diingatkan bahwa saat peristiwa kematian, kita boleh menangis, kita boleh bersedih, kita boleh memiliki rasa kehilangan, tetapi kita harus tetap memiliki pengharapan. Mengapa? Ada 3 kepastian tentang kematian bagi kita yang percaya. Kepastian yang pertama adalah bahwa jiwa manusia itu tidak pernah mati. Ketika kematian datang, jiwa orang percaya, jiwa itu akan kembali kepada Sang Khalik. Dalam ayat bacaan kita, ayat ke-14, yang kita bisa bandingkan dalam Yehezkiel 18 ayat 4, bahwa mereka yang meninggalkan dunia yang penuh permasalahan ini, mereka pergi untuk diam bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu kepastian yang pertama. Kepastian yang kedua adalah bahwa Yesus Tuhan yang kita percaya sebagai juru selamat kita, yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Hari Kamis besok kita akan merayakan bahwa setelah kebangkitannya dia tidak mati lagi. Dia naik ke surga. Dan dalam pengharapan iman kita, dia akan datang kali yang kedua. Dia akan datang untuk orang-orang percaya, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah mati. Yesus akan kembali untuk anak-anaknya. Ayat 16 dan 17 dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang kita baca pada saat ini. Dan dikatakan juga bahwa dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi 3 ayat 21. Jadi
ada seperti selumbar yang menutupnya, dan ketika Tuhan menyingkapkannya, ketika Tuhan berbicara, Maria mengenal bahwa itu adalah Kristus. Jadi ada perbedaan antara tubuh yang hina dan tubuh yang mulia. Makanya kalau orang yang masih hidup, kalau Tuhan datang kita masih hidup, maka yang hidup itu tubuhnya akan dirubah dalam tubuh kemuliaan. Lalu pengharapan yang ketiga, akan ada pertemuan akbar, akan ada reuni yang penuh dengan sukacita. Kita tetap berharap dalam pengharapan ini bahwa suatu saat kita akan bertemu lagi. Dan memang benar ada misteri di dalam kita mencoba mengerti dan memahami pertemuan itu. Apakah kita masih mengenalnya? Apakah dia masih akan hidup dalam cinta, dalam kasih, dalam sayang, dalam perhatian yang sama seperti saat ini? Jujur, kita tidak tahu. Tetapi dalam iman kita tahu bahwa ketika Yesus bangkit, dia masih mengadakan komunikasi dengan murid-muridnya. Dia masih makan. Dia masih memberikan pengharapan. Dengan demikian, disitulah kita memiliki gambaran tentang kebangkitan dan pertemuan akbar itu. Dan bersama-sama, pada peristiwa itu, dengan mereka yang sudah mati, orang-orang yang hidup akan diangkat di awan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Membayangkan ini, saya rasa sulit. Karena kita penuh dengan keterbatasan. Tetapi dalam keterbatasan itu, dengan film, dengan tayangan-tayangan tentang pahlawan-pahlawan di hero, bagaimana mereka terbang, kita bisa lihat, kita bisa membayangkan. Seperti itu kelak orang-orang akan diangkat di awan untuk menyongsong Tuhan. Keterbatasan kita tidak akan bisa memikirkan seperti apa. Seperti apa kuburan akan terbuka. Yang tidak bisa saya bayangkan adalah ketika laut mengeluarkan orang-orang yang mati di dalamnya. Dan ternyata menurut penelitian, di dasar laut itu ada butiran-butiran yang bercahaya. Ternyata itu adalah debu hasil kremasi daripada manusia yang mati. Yang ditaburkan di laut itu ternyata dia mempunyai kilauan-kilauan tersendiri. Ini menurut teman saya yang suka menyelam, dan dia bilang indah sekali. Dan dia katakan bahwa saya kalau mati Kak, saya akan dikremasi. Kita tidak pernah membatasi kemahakuasaan Tuhan seperti apa. Tapi ketika kita membayangkan bagaimana orang mati akan bangkit, bagaimana tubuh itu akan bersatu, pasti satu hal yang menakjubkan. Dan pasti membawa ketakutan kita kepada Tuhan. Artinya saat kita membayangkan itu, kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membawa kita untuk kembali dalam panggilan kita. Apa yang harus saya lakukan? Mama Tio tetap akan melanjutkan kehidupan bersama Tio, adiknya Tio, serta menantu dan ketiga cucu. Kehidupan bersama yang dilewati ketika Tuhan hadirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada papa dan mama, akan menjadi kekuatan bagi Mama Tio untuk melanjutkan tanggung jawab, untuk memberikan nasihat yang baik seperti yang telah dilewati bersama almarhum. Tio dan adiknya juga akan melanjutkan kehidupan dengan peran dan tanggung jawab yang telah ditinggalkan oleh seorang ayah yang mengasihi mereka. Dan cucu-cucu walaupun masih kecil akan mempunyai gambaran tersendiri tentang seorang kakek yang mengasihi mereka. Dan akan bertumbuh melanjutkan kehidupan ini dengan itu. Papa Yanti, Mama Yanti pasti memiliki kenangan tersendiri, Mama Bella dan Om Andre juga, Mama Seri bersama anak-anak, menantu dan cucu memiliki apa yang harus dilanjutkan tanpa almarhum. Tapi percaya, dengan ketiga alasan berpengharapan kita dengan kematian orang percaya tadi,
itu dengan terus berbuah, terus melakukan yang baik. Karena satu saat kita akan bertemu, dan saat kita setia tetap ada dalam panggilan kita, maka kita akan ada dalam keuntungan besar ketika kematian datang menghampiri kita. Tuhan yang memberkati, menyertai kehidupan dari Papa Tio sampai hari ini adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kehidupan istri, anak-anak, menantu, cucu, kakak ipar, adik, keluarga, baik yang ada di sini ataupun yang ada di Tentena, di Birodongi dan sekitarnya, yang akan menyertai kehidupan kita. Agar kapanpun ketika Tuhan menjemput kita, kita pun akan siap. Dan ketika Tuhan menjemput kita, menjemput kekasih-kekasih kita, kita pun akan siap. Sebagaimana awal dari ibadah ini, bahwa kalau dia memberi yang baik, maka ketika dia kembali kepada Tuhan, atau yang dikatakan diambil, maka semuanya akan tetap berjalan dalam kendali Tuhan. Kesetiaan kita untuk tetap berpegang kepada Tuhan, itulah yang akan menjadi kekuatan kita untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Dengan mengetahui 3 kepastian tentang kematian itu, maka kita akan sangat terhibur. Dan perkataan-perkataan ini terus menjadi penghiburan bagi setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan kehidupannya. Yesus telah bangkit, telah mati dan telah bangkit. Maka kita yang percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami tentang 3 kepastian, tentang kematian orang yang percaya kepada Tuhan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Mama Tio bersama anak-anak, menantu dan cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan. Memberkati keluarga besar Tanamo Mainti yang saat ini ada dalam kehilangan, baik yang ada di tempat ini, Mama Serli bersama anak-anak, menantu dan cucu, Papa Mama Yanti bersama anak-anak, menantu dan cucu, Mama Bella bersama Om Andre dan anak-anak, menantu dan cucu, bahkan keluarga yang ada di Tentena. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan yang sama juga untuk Papa Mama Grace bersama anak-anak dan cucu. Bahkan lewat keluarga ini Tuhan juga akan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara yang lain sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah keluarga Tanamo Main. Dan biarlah Bapa dalam kasih mereka akan melanjutkan kehidupan tanpa almarhum, tetapi cinta kasih, ikatan darah yang telah terjalin yang ada akan menjadi kekuatan bagi mereka untuk saling menopang, saling mengingatkan, saling menguatkan, bergandengan tangan untuk berjalan menghadapi kebelut persoalan kehidupan, bahkan sukacita dalam kehidupan di masa yang akan datang. Kami berdoa untuk semua orang yang telah ambil bagian sejak almarhum sakit, berdoa, membantu secara moral dan material, baik tetangga-tetangga di sini, keluarga besar dari Mama Tio, ataupun keluarga besar dari pihak besan, ataupun Tuhan dari jemaat dan gereja Tuhan, GPIB Cimanggis, ataupun Gloria GKST Jakarta. Bahkan medis, para medis yang telah melakukan pekerjaan mereka untuk menolong almarhum agar supaya tertolong dan sembuh. Dan keputusan Tuhan lain, Tuhan memberkati, Tuhan membalas semuanya itu lebih dari apa yang kami pikirkan. Malam ini kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Berikan kekuatan ekstra bagi Mama Tio dan adiknya serta keluarga mereka. Keluarga yang akan berjaga sampai pagi. Dan besok dalam acara pelepasan dan pemakaman, kami juga mau mengandalkan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan semuanya akan mampu kami lakukan dengan baik,
dan semuanya akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang telah ditinggalkan oleh almarhum, yang kurang baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami tahu Tuhan telah menyelesaikannya. Dia kembali dalam anugerah kasih Tuhan, sehingga kami yang masih hidup merelakan dan mengikhlaskan kepergiannya untuk pergi diam tinggal bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh meneladani apa yang baik dari kehidupannya untuk hari-hari di masa yang akan datang. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami naikkan malam hari ini. Kami bawa kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk jemaat Gloria Jakarta dan simpatisan, Bapak Ibu kekasih-kekasih dari Poso untuk boleh mempersembahkan pujian.
kemurahan dunia akan ditinggalkan saat kita telah kembali kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita berdiri, kita kidungkan pujian di jemaat 332, bait 1 dan baitnya yang kedua. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Yang sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Kembalilah dalam kehidupanmu. Jalanilah kehidupan itu dalam pengharapan di bawah kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita pada malam hari ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Kami kembalikan kepada majelis yang membawa liturgi. Tuhan memberkati. Disampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta Sunita Pauno yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah penghiburan kita pada malam hari ini telah selesai. Kiranya melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama boleh menjadi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang berduka pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih ya. Terima kasih.